proses Partai Golkar secara serentak di semua kabupaten kota itu sudah harus berjalan sejak tanggal hari ini 16 sampai dengan tanggal 19 April 2024. Kita barusan selesai rapat dengan DPD 2 dan DPD 2 Kabupaten Lembata itu membentuk tim pendaftaran terbatas. Kita pakai kata terbatas. Tim pendaftaran terbatas baca kada dan baca wakada Partai Golkar Kabupaten Lembata. Kita tim 5 orang. Jadi kita sebut tim 5. Ketua Pak Simon Bruli, Wakil Ketua Pak Abu Bakar Sulang, Sekretaris saya Pak Siti Leberang, anggota Pak Nurai Belen dan Ibu Maria Yosef Hasigan. Kita 5. Dan ya, hari ini kita mengundang teman-teman media untuk kita memberikan informasi awal untuk kalau bisa ditulis dalam berita, bisa dipublikasikan sambil menunggu kita punya pamflet ya, informasi pengumuman resmi yang kita keluarkan dari tim untuk disebarkan di media. Nanti Pak Ketua akan menyampaikan dan saya menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan pendaftaran, bahwa DPD Partai Golkar melalui tim 5 telah membuka pendaftaran baca kada dan baca wakada calon Bupati Lembata dan bakal calon Wakil Bupati Lembata periode 2024-2029 dengan jadwal dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, waktu pendaftaran kita itu dibuka mulai besok hari Rabu tanggal 17 April sampai dengan Jumat 19 April 2024, waktu pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16 WITA. Tempat pendaftaran di sini di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Lembata. Persyaratan, jadi ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu bakal calon mengambil dan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh tim. Yang kedua, menyerahkan kurikulum vitae bakal calon. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi KTP 1 lembar, pas foto 4x6 cm 3 lembar, fotokopi ijazah 2 tingkat terakhir. Jadi kalau S1 maka disertai dengan ijazah SLTA. Lalu yang berikut, menyerahkan visi misi bakal calon, baik dia sebagai bakal calon bupati ataupun bakal calon wakil bupati. Yang berikut, menyerahkan fotokopi KTA Golkar terbaru jika itu dia kader. Kalau tidak kader tidak ada masalah. Lalu yang terakhir itu bersedia menandatangani fakta integritas bakal calon dan pernyataan kesediaan untuk dilakukan survei melalui pintu Partai Golkar. Jadi ini beberapa persyaratan, sehingga jika persyaratan-persyaratan ini dirasa belum terlalu jelas maka dapat berkonsultasi menghubungi langsung tim di sekretariat ataupun kontak personil dari kami berlima sebagai anggota tim. Nanti menyangkut survei dan pembiayaan nanti Pak Ketua tim bisa menjelaskan. Silakan. Oh, baik, terima kasih. Satu dua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris berkaitan dengan pendaftaran terbatas baca kada dan baca wakada untuk Bupati periode 2024-2029. Tentunya sudah kita gambarkan tadi, maka Partai Golkar secara nasional di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten tentunya akan dilakukan pendaftaran, tetapi tentunya ada syarat. Menjadi syarat-syarat menjadi bupati dan wakil bupati tentunya sesuai dengan mekanisme partai. Tentunya kita lihat kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan survei ini, tentunya dari Partai Golkar itu melakukan 3 tahapan survei. 3 tahapan survei ini oleh Carta Politika, tentunya kerjasama antara Partai Golkar dengan
PT yang akan melakukan survei nanti, sehingga dia 3 kali survei. 3 kali dia lakukan survei, jadi dengan biaya 160 juta tahap pertama, kemudian tahap kedua itu 160 juta, dan tahap ketiga itu 160 juta. Jadi tentunya ini calon bupati dan wakil bupati juga tentunya memenuhi syarat ini, sehingga fakta integritas yang akan ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati itu juga tentunya sudah ditandatangani, berarti uang tidak diambil kembali. Jadi katakan uang itu untuk dilakukan survei oleh oleh tim atau ke lembaga survei. Jadi Carta Politika ini tentunya di Partai Golkar untuk mensurvei seluruh calon bupati wakil bupati untuk seluruh Indonesia, tetapi tentunya untuk di Nusa Tenggara Timur. Mungkin tambahkan itu saja berkaitan dengan kenapa Golkar membuka pendaftaran, Bang? Sementara kita sudah mengetahui bahwa di Musda itu sudah diputuskan Pak YDR yang akan diusung. Jadi untuk kami di Partai Golkar tentunya kami sudah lakukan musyawarah daerah, tentukan Pak Yohanes Bersari, menentukan Pak Yohanes Bersari, tetapi dalam 5 waktu terakhir ini beliau mengizinkan dia sakit, sehingga beliau tidak ikut di survei. Sehingga Partai Golkar karena ketentuan, maka kita harus membuka pendaftaran ini. Jadi pendaftaran dari tim terbatas dari Partai Golkar itu tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. Itu sudah ditentukan dari atas. Jadi kita tim ini bentuk untuk melaksanakan kegiatan itu saja. Abang, terbatas ini hanya soal waktu yang 3 hari, 16 sampai dengan 19 hari, atau terbatas untuk figur? Terbatas itu untuk figur 16 sampai dengan 19. Simon, Ya. informasi beredar Pak YDR tidak maju pilkada. Alasannya apa? Belum tahu. Dia sakit. Oh, karena sakit. Karena sakit. Jadi sakit ini dia juga menginformasikan ke Pak Ketua DPD 2, dan juga informasi ke kader-kader yang dia percayakan. Maka beliau katakan dia tidak akan maju. Tadi juga kami terakhir rapat dengan DPD 2. Pak Ketua juga minta supaya Pak YDR mungkin bisa buat satu pernyataan untuk berita acara berkaitan dengan dia sebagai seorang kader tapi dia tidak maju. Tapi beliau sudah menyatakan diri bahwa besok dia ada tugas ke luar negeri untuk lakukan pemeriksaan. Jadi dia secara